Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel meminta agar PT PPI bekerja sama dengan anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI untuk mengadakan gula sebanyak 200.000 ton. Kemudian atas surat dari Kementerian Perdagangan tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN dengan menunjuk PT PN 7, PT PN 9, PT PN 10, PT PN 11, dan PT RNI untuk bekerja sama dengan PT PPI untuk pengadaan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Menindaklanjuti surat dari Menteri Perdagangan saat itu Rahmat Gobel, Rini Sumarno selaku Menteri BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2015 menugaskan PT PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI yang merupakan pabrik gula BUMN dengan harga sesuai patokan petani atau HPP gula tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian atas surat Menteri BUMN tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan rapat bersama dengan kementerian yang mana dalam rapat tersebut berisi sebagai berikut. Antara lain 1. Penetapan HPP sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian apabila dalam penugasan merugi maka KPI atau Key Performance Indicator bukan berorientasi pada laba. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 dilaksanakan rapat di Kementerian BUMN dengan kesimpulan penegasan harga beli gula PT PPI kepada BUMN produsen gula yaitu PT PN 3 dan PT RNI sebesar Rp8.900 per kilogram sudah termasuk PPN, alokasi volume bagi produsen gula dan komposisi sharing serta harga jual. Selanjutnya Kementerian BUMN juga menerbitkan surat nomor S38.2/MBUD 07/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang pada pokoknya menyampaikan antara lain sebagai berikut. A. Keuntungan atas penjualan gula untuk operasi pasar oleh PT PPI sebagaimana dimaksud dibagi antara PT PPI dengan produsen gula dengan perbandingan 35/65. Alokasi gula sebanyak 200.000 ton sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk produsen gula antara lain PT Perkebunan Nusantara 7, 9, 10, 11 dengan uraian sebagaimana tabel kami anggap bacakan. Bahwa dengan adanya surat Kementerian BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2015 tersebut yang isinya menugaskan PPI mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI, maka secara resmi Kementerian BUMN menunjuk PT PPI, PT PN 3 dan PT RNI untuk melaksanakan tugas stabilisasi harga dan stok gula nasional. Tidak ada pihak lain yang ditunjuk selain dari ketiga perusahaan BUMN tersebut. Adapun tujuan penunjukan pelaksanaan stabilisasi dan pembentukan stok gula dilakukan oleh BUMN adalah agar PT PPI dan pabrik gula BUMN tersebut dapat menyerap tebu yang ditanam oleh para petani agar terjadi pemerataan ekonomi di mana petani semangat untuk menanam tebu dan hasilnya dapat dirasakan oleh petani ini sendiri yang menuju pada swasembada gula. Bahwa dalam pelaksanaannya pembelian gula kristal putih yang dilakukan oleh PTP kepada PT PN dan PT RNI tidak sesuai dengan target 200.000 ton, melainkan hanya tercapai 57.500 ton yang terdiri dari rincian kami anggap bacakan. Pembelian gula kristal putih yang dilakukan oleh PT PPI kepada PT PN dan PT RNI tidak terrealisasi sebanyak 200.000 ton dikarenakan ketidaksesuaian harga. Selanjutnya PT PPI melalui Direktur Utama Dayu Padma Rengganis mengirim surat nomor 90 tertanggal 7 Agustus 2015 kepada Kementerian Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan importasi gula kristal putih sebanyak 150.000 ton oleh PT PPI. Dalam surat tersebut, penugasan yang diterima oleh PT PPI tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kesulitan memperoleh gula sebagai stok dikarenakan kondisi harga lelang lebih tinggi dari harga patokan petani, sehingga tugas PT PPI sebagai pengelola stok nasional dan stabilisator harga tidak dapat dilaksanakan. Sehingga pengadaan stok gula melalui mekanisme impor dari PT PPI melalui surat 235 tertanggal 19 November 2015 perihal permohonan importasi GKP sebanyak 400.000 ton. Namun permohonan PT PPI untuk importasi gula kristal putih melalui kedua surat tersebut tidak direspon dan tidak disetujui oleh Kementerian Perdagangan RI.
bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Menteri Perdagangan RI berganti dari Rahmat Gobel kepada terdakwa Thomas Rikasi Lembong, yang sebelumnya sudah kenal dengan Charles Sitorus. Kemudian Charles Sitorus mengajak Dayu Padma Rengganis selaku Direktur Utama PT PPI bersama dengan Sri Agustina menemui terdakwa untuk melakukan pemaparan sebagai stabilisator dan pemegang stok gula. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis untuk menemui Sri Agustina untuk membahas teknis importasi gula kristal mentah. Pada bulan Oktober 2015, Charles dan Dayu mendatangi Sri Agustina dan pada saat itu mereka bertemu dengan Tony Wijayaang yang merupakan Direktur Utama PT Angel Product. Di dalam pertemuan tersebut, Sri Agustina mengenalkan Tony Wijaya kepada Charles Sitorus dan Dayu Padma dengan menyampaikan, ini Bapak Tony Wijaya, Direktur PT Angel Product yang akan melakukan kerjasama dengan PT PPI. Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian, masih di bulan Oktober 2015, Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis kembali menemui Sri Agustina di kantor Kementerian Perdagangan. Yang saat itu telah hadir Tony Wijaya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan nanti untuk kerjasama gula akan ada 8 perusahaan yang mana teknisnya akan dibahas. Bahwa Gunaryo selaku staf khusus Menteri Perdagangan sebelumnya pernah dipanggil oleh terdakwa, kemudian diberi daftar 8 nama perusahaan gula rafinasi yang akan bekerja sama dengan PT PPI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan 8 perusahaan gula rafinasi dengan PT PPI. Bahwa sepulang rapat, Charles dan Dayu pulang ke kantor menggunakan mobil yang sama, yang saat perjalanan Dayu bertanya kepada Charles, apakah persiapan penugasan dari Kementerian Perdagangan seperti ini? Kemudian Charles mengatakan, emang Bu, semuanya sudah direncanakan dan diatur oleh Thomas Rikasi Lembong dengan cara menugaskan Bapak Gunaryo untuk mengatur PT PPI bekerja sama dengan 8 pabrik rafinasi dan 8 pabrik rafinasi ini yang akan mengimpor GKM dan diolah menjadi GKP dan PT PPI sebagai sarana penugasan yang dibuat oleh terdakwa Thomas Rikasi Lembong. Lalu Dayu Padma Rengganis bertanya, berbeda ya. Rapat tersebut disepakati harga pembelian PT PPI dari 8 perusahaan tersebut adalah Rp9.000 per kilogram. Kemudian harga jual dari PT PPI ke distributor adalah sebesar Rp9.100 per kilogram. Sehingga dengan demikian besaran keuntungan yang akan diperoleh PT PPI adalah Rp100 per kilogram. Namun kemudian dalam rapat tersebut Prasetyo Indro Harto menyampaikan permohonan agar besaran keuntungan PT PPI dapat ditambah karena masih menanggung biaya suku Vindo. Atas permintaan Prasetyo, selanjutnya Tony Wijayaang selaku Direktur PT Angel Product mengatakan, oke, saya kasih Rp5 lagi. Sehingga kemudian disepakati keuntungan PT PPI berubah dari Rp100 per kilogram menjadi Rp105 per kilogram. Dan harga jual PT PPI kepada distributor berubah menjadi dari Rp9.100 per kilogram menjadi Rp9.105 per kilogram. Karena yang Rp5 adalah alokasi untuk suku Vindo yang akan dibayarkan oleh PT PPI. Harga gula kristal putih dalam kesepakatan tersebut adalah harga yang dibayarkan oleh PT PPI kepada 8 perusahaan dan tidak termasuk PPN. Sedangkan pelaksanaan tugas pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga nasional telah ditegaskan oleh Menteri BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2015 memberikan penugasan kepada PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI yang merupakan pabrik gula BUMN dengan harga sesuai harga patokan petani atau HPP gula pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian terdakwa menerbitkan surat nomor 51 2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT PPI perihal penugasan PT PPI dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang pada pokoknya PT PPI dapat melakukan kerjasama dengan produsen dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dapat mengolah gula impor menjadi gula konsumsi. Hal tersebut bertolak belakang dengan Surat Menteri BUMN nomor S887 tertanggal 14 Desember 2015 yang menugaskan PT PPI untuk bekerjasama dengan BUMN produsen gula serta penjualan gula diarahkan hanya dijual pada tingkat pengecer atau konsumen. Sebagai tindak lanjut surat terdakwa bernomor 51
Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016 diadakan rapat di kantor PPI yang dihadiri oleh Charles dengan perwakilan 8 perusahaan gula rafinasi untuk membahas rencana kerjasama pengadaan gula yang ditindaklanjuti dengan penandatangan perjanjian kerjasama nomor 13 garing KNT garing bahan pokok tertanggal 14 Januari 2016 antara Charles Sitorus dari PT PPI dengan Tony Wijaya PT Angel Product, Hendro Giarto Atio PT Duta Sugar Internasional, Wisnu Hendraningrat PT Andalan Furindo, Ten Suryanto Eka Prasetyo PT Makassar Ten, Eka Sapanca PT Permata Dunia Sukses Utama, Hansen Setiawan PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Suryaningrat PT Medan Sugar Industri, dan Hengki Gozali dari PT Berkah Manis Makmur untuk menyediakan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Pertemuan yang dilakukan oleh Charles, Dayu, Prasetyo, Indroharto, dan 8 perwakilan perusahaan rafinasi tersebut dilaksanakan beberapa kali sebelum terbitnya surat penugasan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2016 tertanggal 12 Januari 2016 bahwa pada rentan waktu bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016, selain pertemuan-pertemuan tersebut, terdapat juga komunikasi melalui email, terdapat pembahasan format draft atau konsep perjanjian antara PT PPI dengan 8 perusahaan gula rafinasi tersebut. Dalam rangka mengakomodir kerjasama importasi gula kristal mentah untuk diolah menjadi GKP antara PT PPI dengan 8 perusahaan swasta penghasil gula rafinasi, maka terdakwa memerintahkan almarhum Karyanto Supri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustina untuk menerbitkan surat penugasan untuk pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Selanjutnya, setelah draft surat penugasan tersebut dibuat, kemudian terdakwa menandatangani surat penugasan kepada PT PPI bernomor 51 2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang antara lain di dalam poin 3 berbunyi, untuk itu agar perusahaan saudara dapat bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula atau industri yang dapat mengolah gula mentah impor menjadi gula konsumsi dalam rangka stabilisasi harga maupun pembentukan stok gula di dalam negeri. Sedangkan terdakwa tidak memerintahkan PPI untuk bekerja sama dengan produsen gula BUMN dalam melaksanakan impor gula kristal putih langsung dilakukan oleh BUMN. Dengan adanya surat penugasan Menteri Perdagangan RI nomor 51 pada yang terbit pada tanggal 12 Januari 2016 tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2016, Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI bersama-sama dengan Tony Wijaya, Ten Suryanto, Hansen, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Giarto Atiwo, dan Hengki Gozali selaku Direktur PT Berkah Manis Makmur menandatangani surat kerjasama nomor 13 garing KNT garing bahan pokok garing 2016. Selanjutnya Tony Wijaya, Ten Suryanto, Eka, Hansen, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Agio, Hengki Gozali atas permintaan Hans Valita Utama mengajukan permohonan persetujuan impor tanpa dilengkapi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan dengan cara sengaja mengupload surat penugasan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia nomor 51 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani terdakwa Thomas Trikasih Lembong pada kolom rekomendasi Dirjen Argo Kementerian Perindustrian atau penetapan produsen importir yang seharusnya kolom tersebut diisi dengan Saudara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong hari ini menghadapi sidang tuntutan kasus impor gula. Tom Lembong didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah. Sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan, jaksa mendakwa mempermasalahkan tindakan Thomas Trikasih Lembong yang menunjuk sejumlah korporasi TNI Polri untuk mengendalikan harga gula alih-alih menunjuk perusahaan BUMN. Sidang masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kami tutup Breaking News Kompas TV hari ini. Saya Maido Pelfrina. Terima kasih. Sampai jumpa.